Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sukani. Saya adalah guru SKI di MA PIM Mujahidin Bageng Gembong Padi, sekaligus mahasiswa PPG Darjat Kemenak tahap pertama tahun 2023 di UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan pembelajaran P5P2RA di kelas 10 untuk memenuhi tugas PPL tahap kedua dengan tema gaya hidup berkelanjutan, dan topik saya adalah sampah berkah. Adapun tujuan dari praktek ini adalah menunjukkan kesadaran diri pada siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga terwujud lingkungan yang bersih dan sehat. Situasi yang melatar belakangi praktek ini adalah: pertama, masih adanya siswa yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, masih adanya siswa yang tidak peduli terhadap sampah yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka melewatkannya saja tanpa ada keinginan untuk mengambilnya dan membuang sampah di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Berdoa selesai. Terima kasih. Bu Guru absen dulu ya hari ini. Elia hadir. Hadir. Juli Hadir. Rahma hadir. Ravina Hadir. ada yang terlewat? Botan. Sudah lengkap? Sudah. Terima kasih. Pada pembelajaran siang kali ini kita akan membahas tentang P5P2RA. Sudah ada yang tahu apa itu P5P2RA? Saya Silahkan Iim. proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil alamin. Baik, untuk tema kita hari ini yaitu hidup berkelanjutan dengan topik sampah berkah. Sampah berkah. Ada yang tahu apa yang dinamakan sampah? Saya tulis. Silakan Rahma. Sampah adalah sisa pembuangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sisa buangan Dari dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan. tidak bisa digunakan lagi. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Adik-adik pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan arus yang tidak sedang, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarana. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sesuai jenisnya agar mudah diproses dan sampah tidak terlalu menumpuk. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan
Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik loh teman-teman. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Yang ketiga, sampah B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya ya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh, seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya ya. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Baik, kegiatan kita hari ini nanti kita bekerja kelompok, diskusi kelompok. Nah, di dalam LKPD nanti ada tugas yang perlu didiskusikan. Nanti Ibu Guru bagikan LKPD-nya ya. Yes. Nah, nanti setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya diwakili oleh satu orang siswa. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa. Baik, saya coba ini perhatikan nanti untuk materinya sudah saya share di grup WA. Coba nanti HP-nya dibuka, dibaca, dipelajari. Ini saya bagikan dulu LKPD-nya. Silakan dipahami perintahnya untuk mengerjakan, nanti dikerjakan secara berdiskusi. Dan saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Baik. Untuk presentasi yang selesai terlebih dahulu kelompok mana ya? 1 atau 2? Kelompok 2. Silakan untuk presentasi 1 anak yang mewakili. Saya Madini Wingarsari, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Jenis sampah yang pertama adalah sampah organik, kemudian yang kedua anorganik, yang ketiga adalah B3. Yang pertama, sampah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa campur tangan manusia untuk dapat terurai oleh cacing, jamur.
Contoh, kotoran hewan, kulit pisang, sisa sayur, ranting pohon. Yang kedua, sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dapat dipakai lagi dan sudah terurai atau tidak dapat terurai. Contohnya, plastik, botol, atau kaleng minuman, bungkus minuman saset, karet ban. Yang ketiga, B3, yaitu bahan berbahaya beracun. Kenapa berbahaya? Karena umumnya bahan tersebut mudah meledak, terbakar. Contohnya, oli, aki, besi, seng, dan baterai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya presentasi untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Eka Rahma Silvani. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang bertema gaya hidup berkelanjutan. Sampah adalah sisa buangan dari produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah dibagi menjadi 3: sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. 1. Sampah organik adalah sampah yang ramah lingkungan, bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sampah ini juga mudah terurai oleh cacing, jamur, dan kuman. Contohnya, daun kering, batang pohon, buah yang busuk, sisa sayuran, kulit bawang. 2. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai walaupun tertimbun dalam tanah bertahun-tahun. Contohnya, plastik, botol minuman, ban bekas, sikat gigi bekas, barang elektronik, dan styrofoam. 3. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun. Kenapa berbahaya? Karena bahan tersebut mudah terbakar, meledak. Contohnya, obat nyamuk, bakar, oli, dan aki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Jadi pembahasan kita kali ini apa ya? Tentang apa ya? Sampah. Apa yang dinamakan sampah? Sampah itu adalah sisa makanan ya, Sisa buangan. siap buangan ya, tidak digunakan lagi. tidak digunakan lagi. Sampah ada 3. 1 yaitu sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah ramah lingkungan, bahkan Sampah yang ramah lingkungan. yang ramah lingkungan. Bisa didaur ulang tidak? Bisa. Bisa memberi contoh sampah organik? Kotoran hewan. Kotoran hewan. Apalagi kulit pisang. Terus sisa sayur, ranting pohon. Misalkan kalau daun kering termasuk sampah apa ya? Sampah organik. Sekarang jenis sampah yang kedua tadi apa? Anorganik. Apa yang dinamakan dengan sampah anorganik? Sampah yang tidak dipakai lagi. Sampah yang tidak bisa dipakai lagi. Contohnya apa? Plastik, kaleng, botol bekas. Kalau misalkan kalian beli minuman seperti teh kotak, itu bungkusnya termasuk sampah apa ya? Organik. Kenapa dikatakan anorganik? Sulit terurai. Yang ketiga jenis sampah apa? B3. Apa itu kepanjangan dari B3? Bahan berbahaya beracun. Bisa memberi contoh? Obat nyamuk. Obat nyamuk. Apalagi? Oli. Anti. Apalagi? Batu baterai. Baik, dari diskusi kalian dapat kita simpulkan bahwa apa yang dinamakan sampah? Sampah adalah
Sisa keuangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah ada 3, yaitu sampah ada 3, yang satu sampah organik dan sampah anorganik. Terus yang ketiga sampah B3. Apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini untuk pengenalan tentang sampah. Dan besok kita akan mempelajari tentang kontekstual tentang jenis-jenis sampah. Pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Nah, yang pertama kita identifikasi sumber-sumber sampah yang ada di lingkungan madrasah. Yang pertama kita mengidentifikasi sampah yang ada di kelas. Yang kedua kita mengidentifikasi sampah yang ada di kantor madrasah ya. Yang ketiga nanti mengidentifikasi sampah yang ada di halaman madrasah. Silahkan untuk LKPD-nya saya bagi, nanti diisi jenis-jenis sampah yang ada di tempat masing-masing tadi. Nah, perhatikan, itu ada sampah apa aja? Kertas. Nah, di LKPD silakan diisi.
기억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말 없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 있었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게, yeah. I can control. Miss you, Nah, selain dari hasil pemilahan dan pengolahan sampah yang tentunya tidak kalah penting adalah pencapaian dimensi P5 P2RA yang sesuai dengan harapan. Siswa sudah mulai memiliki kepedulian jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Mereka terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Mereka juga sudah terbiasa mulai mengumpulkan bungkus minuman kemasan untuk dibuat sebagai tempat tisu dan akan dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bernilai guna. Nah, Bapak Ibu Guru, tentunya kegiatan ini akan berdampak positif, terutama buat saya pribadi, karena saya merasa kepedulian saya juga jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya. Tentunya harapan saya kepedulian ini tidak berakhir sampai di sini saja, melainkan terus berlanjut untuk menyelamatkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Dwi Harsari, siswa kelas 10. Setelah saya mengikuti kegiatan P5 P2RA, saya merasa diri saya sebagai penyelamat sampah, sehingga sampah yang semula akan mencemari dunia dapat diubah menjadi barang yang bernilai guna dan bumi berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Madrasah MAP Mujahidin amat sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya pelaksanaan proyek P5 P2RA yang diterapkan di MAP Mujahidin yang sudah dilaksanakan di kelas 10 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, di mana sudah diterapkan tentang pengolahan sampah
harapan saya dalam pengolahan sampah ini berlaku untuk seluruh siswa kelas 10, 11, dan kelas 12 di MAP Mujahidin, supaya anak-anak terbiasa dalam pengolahan dan pembuangan sampah. Dan untuk selanjutnya kami berharap di sekolah kita akan ada bank sampah sebagai tindak lanjut gaya hidup berkelanjutan dalam pengolahan sampah. Akhirnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang sudah bersusah payah untuk mewujudkan hal ini. Dan akhirnya juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.